Nah, kemuliaan dia itu sebetulnya adalah perwujudan dari kemuliaan Allah. Jadi, mulia dan tidak mulianya seseorang dengan yang lain itu terletak pada seberapa banyak dia mampu menampakkan kemuliaan Allah pada dirinya. Otomatis di sini jabatan penting? Tidak. Atribut penting? Tidak. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana seseorang itu sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dia mampu menjadi gambaran tentang kemuliaan Allah pada dirinya. Ayo, masih pilih kasih. Ngasih oleh-oleh hanya pada orang yang biasa ngasih oleh-oleh. Wah, itu cuma barter. Tidak ada kebaikan di situ. Ya kan? Ngerti? Nah, sekarang PR-nya bagi kita, bagaimana sekarang dalam sisa perjalanan kehidupan kita ini menjadi ya gambaran sebesar-besarnya, semaksimal mungkin tentang kemuliaannya yang ada pada diri kita. PR. Allah pelit nggak? Nggak. Sekarang yang pelit berarti harus berubah, ya kan? Supaya jadi gambaran tentang ya maha pemberinya Allah. Allah kan maha pemberi. Kalau jalan dari Tangerang sampai mana itu, sampai BSD situ, Asmaul Husna tuh sekarang alhamdulillah di Jakarta sudah dipasang jadi pelang kan? Ada Asmaul Husna mulai dari sebelah sana itu Rempoa lah, mungkin sampai situ. Itu di sepanjang jalan itu sudah ada Asmaul Husna, ya. Alhamdulillah sudah ditulis Asmaul Husna di jalan, ya kan? Sudah ditulis. Nah, bagaimana sekarang Asmaul Husna itu menjadi penampakan kemuliaan Allah yang ada pada diri kita. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Nah, yang kelima, supaya kita dimuliakan Allah, kita harus rajin mewartakan tentang kemuliaan Allah pada orang lain. Ngerti? Mewartakan tahu? Memberitakan, mengabarkan tentang kemuliaan Allah pada diri orang lain. Kemuliaan asmanya, kemuliaan sifatnya, kemuliaan karya-karyanya. Jadi kalau saya jadi dosen fisika, itu sedang mewartakan kemuliaannya lewat karyanya. Bisa juga mewartakan kemuliaan Allah lewat sifat-sifatnya. Mewartakan kemuliaan Allah lewat asma-asmanya. Nah, tugas kita adalah mewartakan kemuliaan Allah. Jadi, kalau orang-orang yang sudah dimuliakan Allah, yang terucap dari mulutnya, tidak ada lain kecuali ucapan-ucapan tentang memuliakan Allah. Pasti deh. Obrolannya tidak akan keluar dari situ. Tidak mungkin ngobrol ngalor ngidul yang lain-lain. Karena ketertarikan dia itu pasti hanya pada hal yang itu. Dia fokuskan kehidupannya untuk menjadi gambaran tentang kemuliaan Allah. Salah satunya dia memilih untuk mewartakan kemuliaan Allah kepada semesta. Ya kan? Begitu lihat daun kering yang jatuh, dia wartakan kemuliaan Allah di situ. Cobalah lihat daun kering yang jatuh. Dia begitu mulia, telah memberi kesempatan pada daun yang lain untuk tumbuh. Betul? Bukan sekedar memberi kesempatan, dia jatuh mengorbankan dirinya untuk menjadi kompos, dan dia jatuh di akar pohon itu, dan kemudian dia merelakan dirinya untuk menjadi pupuk bagi pohon itu, dan memberi kesempatan daun yang baru tumbuh tadi itu untuk tumbuh lebih besar lagi. Mulia nggak daun yang kering? Mulia mana dengan kita? Daun telah menjadi daun. Ketika daun menjadi daun, menampakkan kemuliaan Allah. Ketika daun menjadi daun, dia menampakkan kemuliaan Allah. Walaupun cuma satu helai daun yang kering, tapi kita mampu mewartakan sehingga orang lain tercerahkan dengan warta kita. Subhanallah, luar biasa Allah. Berarti daun yang kering bukanlah suatu kebetulan. Dia memang tercerabut dari situ karena sudah masanya. Dia harus berganti dan berikan kesempatan kepada daun muda untuk tumbuh. Manusia seperti itu? Tidak. Jika perlu, ya, gunakan seluruh potensi untuk mempertahankan status quo. Betul? Iya, agar saya tetap ada di sini. Subhanallah, muliaan daun daripada manusia. Betul nggak? Begitu dia jatuh dengan ikhlas, dia jatuh, kemudian dia membiarkan dirinya untuk menyatu dengan semesta. Dan ternyata dia menjadi kompos, diserap oleh akar, dikasih kepada daun yang baru. Sehingga daun baru berterima kasih kepada dia. Terjadi sebuah proses siklus yang luar biasa. Betul nggak? Mungkin kita baru sadar bahwa daun yang jatuh itu karena kemuliaan Allah. Baru sadar malam ini kan? Alhamdulillah. Betul, harus sadar. Itulah namanya mencari wajah Allah di segala peristiwa. Di daun yang kering ada wajah Allah sekarang? Ada. Hidup daun yang kering? Hidup. Bersuara kepada kita? Bersuara. Berbicara kepada kita? Berbicara. Lihat akar saja bersuara. Akar, subhanallah, dia ngasih makan pada pohon.
ngasih makan pada dahan, ngasih makan pada ranting, pada daun, pada buah, tapi akar tetap saja akar. Dia tetap saja di bawah, tidak pernah pameran. Betul? Iya. Kita baru bikin masjid satu aja udah minta diiklankan di semua televisi. Ya? Akarnya di atas, atau terbalik. Baik, saya simpulkan 5 hal kalau kita ingin dimuliakan Allah. 1, sembah Allah dengan seutuhnya. Yang kedua, kasihi orang-orang yang sama-sama percaya kepada Allah. Yang ketiga, berikanlah karunia Allah yang diberikan padamu pada sesama. Yang keempat, harus menjadi seperti orang-orang yang telah dimuliakan Allah. Dan yang kelima, setiap saat wartakan kemuliaan Allah pada siapapun. Maka kita akan menjadi penampakan dari kemuliaan Allah. Di situ kita akan menjadi lantaran orang lain melihat kemuliaan Allah. Kalau semua kita menyadari ini semua, kemuliaan Allah akan nampak. Kalau kemuliaan Allah akan nampak, setiap orang akan ingat sama Allah. Subhanallah. Ini harusnya menjadi gerakan nasional. Nah, jadi mari memulai untuk menampakkan kemuliaannya pada diri kita. Insya Allah, sekecil apapun sumbangan kita dalam kehidupan kita, ya sekecil apapun, pasti Allah akan menghargai ya upaya kita. Karena sekarang ini kan kita sedang berada dalam situasi keputusasaan tentang bangsa yang carut-marut. Kalau kita memikirkan carut-marut bangsa yang besar seperti ini, kemudian kita pun kemudian larut dalam carut-marut, lalu kita jadi apa? Ya kan kita menjadi orang-orang yang kehilangan kesadaran juga kan? Makanya kita, memulai dari Quran surat Ar-Rahman saja. Dari surat Ar-Rahman. Luar biasa. Baik, kita teruskan Ar-Rahmannya sampai mana? 34. Subhanallah. Ayat 35. Ini ayat 35 ini agak berat. Ini betul-betul bahasa simbolik yang luar biasa. Harus hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan mengizinkan kita untuk menjelaskan apa yang tersirat di dalamnya. Kepada kamu yursalu alaikuma yama. Karena bagi kita jin dan manusia bukan sesuatu yang terpisah, tapi seperti lahir dan batin, seperti jiwa dan raga. Berarti kamu di sini bukan siapa-siapa, tapi orang-orang yang sedang memadukan jiwa dan raganya untuk menemui Allah. Paham? Ingat itu. Saya masih ingat saya nulis di situ bahwa jin dan ins itu sama dengan insana. Nah, kemudian di sini kepada kamu Allah katakan apa? Diberikan nyala api. Kalau bahasanya Depak, dilepaskan nyala api. Jangan setiap kata nar itu kemudian menjadi neraka. Semuanya buka Quran surat Toha dulu. Surat yang ke-20. Saya mohon semuanya membaca surat Toha dengan kesadaran. Barangkali selama ini kita bacanya juga gak karu-karuan. Sudah ketemu? Ya, ayat 9. Kita akan baca sampai ayat yang ke-16. Baik, saya akan bacakan pelan-pelan. Wahal ataka haditsu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Mu di sini pertama kali Nabi Muhammad. Jadi Allah mewartakan pada Nabi Muhammad, Muhammad, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Nah, mu sekarang tentu saja diteruskan oleh orang-orang yang ingin menjadi seperti Muhammad. Betul nggak? Kan kita ini sekarang sedang ingin menjadi seperti Muhammad, supaya kita bisa menampakkan kemuliaan Allah. Telah datangkah kepadamu kisah Musa? Kisah tentang apa? Baik, kita teruskan. Idh araka naron. Ketika ia melihat api, ya, fakola li ahlihi, lalu berkatalah ia kepada ahlinya, kepada orang-orang yang terdekat dengannya, kepada keluarganya. Apa yang dikatakan Musa? Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ini api apaan ini? Kok bisa dapat petunjuk di tempat api itu? Jelas kalimatnya di sini, ya. Au ajidu ala nar huda, ya kan? Jadi mudah-mudahan aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Nah, kemudian maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Ya Musa, hai Musa. Ketika dia sampai di tempat api itu dipanggil. Jadi yang manggil siapa? Api. Ya
Musa. Apa katanya? Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Kata siapa? Kata api. Jadi inilah betapa terbatasnya kata-kata. Betapa terbatasnya huruf-huruf, simbol-simbol. Suatu saat kita memahami Quran udah gak pakai kata-kata lagi. Masuk pada alam yang ketujuh, di mana di situ kita sudah tidak pakai kata-kata, tidak pakai huruf, tidak apa-apa. Disitulah masuk pada alam suwung, alam murni. Di alam situ tidak ada nama, tidak ada kata-kata, tidak ada penjelasan. Kenapa kita sekarang pakai penjelasan? Ya, kalau tidak pakai penjelasan, cuma dibiarkan saja semuanya hadir di sini dan saya diam, ya, dijelaskan aja gak ngerti, apalagi diam, ya kan? Jadi siapa yang bilang ini ana rabbuka, sesungguhnya ana Tuhan? Jadi ini bukan sembarang api, betul nggak? Bukan sembarang api. Kemudian, ya, maka tinggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, al-muqaddasi tua. Jadi api itu ada di mana? Di tempat yang suci, betul? Kalau api ada di tempat yang suci, berarti api suci. Kalau di api suci, berarti dia api yang maha suci. Setelah itu apa? Allah katakan, dan aku telah memilih kamu. Siapa yang mengundang ke api itu? Allah. Maka dengarkanlah apa yang akan kau wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Betul? Lah yang diingat oleh Musa apa? Yang dilihat. Betul nggak? Yang dilihat Musa apa? Lah tadi kata-katanya id ara'a naran. Betul nggak? Yang diingat Musa lah yang dilihat. Yang dilihat Musa apa? Api. Kalau ada orang yang nanya, api itu Allah? Ya Allah. Itu pertanyaan konyol. Oh, di sini Allah bilang, ya, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau Musa sudah bisa mengingat kepada yang Allah tunjukkan pada dirinya, itu sudah menyembah Allah. Ngerti? Jadi kalau kita sampai hari ini masih memperbincangkan yang saya lihat Allah itu bukan, nah, itu namanya, ya, namanya belum ikhlas menerima ma'rifatullah. Gak usah dipikirkan. Sudah saja apa yang diajarkan oleh guru. Kan Allah juga cuma bilang di Quran, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Titik. Mu di situ lain-lain. Mu. Di sini ada berapa mu? Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sudah. Kepadamu. Gak usah kita bikin penyamaran. Tidak perlu kita bikin konklusi seperti apa. Justru konklusi, ya, yang kita bangun itu menjadi gambaran tentang Allah. Pasti bukan Allah. Makanya dilarang kita memasang gambar di rumah kita. Gambaran tentang apa? Gambaran-gambaran tentang Allah. Karena dia tidak bisa digambarkan. Tapi dia bertajali di dalam gunung kita. Jadi apa yang Allah tunjukkan kepada kita, itulah sudah. Itu yang diingat dalam sholat. Apakah saya menyembah cahaya atau menyembah Allah? Menyembah Allah. Tapi yang kita ingat apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Itulah yang dialami para nabi, para rasul. Makanya pentingnya ngaji itu seperti itu. Sehingga logikanya Al-Quran itu nyampe kepada kita. Kan sangat logik sekali. Apa yang diingat Musa? Yang dilihat, betul nggak? Tapi ketika Musa sudah mampu mengingat yang dilihat, fa'budni, berarti kamu telah menyembahku. Berarti ku di situ ya sudah cukup dulu. Bahwa kita ada di empernya ku atau di dalam aku, ya walau alam terserah Allah deh. Itu kan wilayah kita, wilayah rasa kita, betul nggak? Nah, itu adalah upaya kita untuk meningkatkan mutu kita, kualitas kita. Betul nggak? Rasa kita, itu upaya kita. Tapi bahwa kita sudah menyembahnya, ya sudah titik saja sampai di situ. Walaupun barangkali baru titik permulaan. Baru bagian luarnya nggak apa-apa. Allah tidak pernah memperbincangkan itu. Yang penting, wazkuruhu kama hadakum. Ingat Allah sebagaimana yang tunjukkannya kepada. Baik, sekarang sampai di sini ngerti? Nah, jadi api di sini. Bukan api sembarangan. Kalau kita mau jujur, perintah sholat pertama kali dikasih pada siapa? Pada siapa? Nabi Musa. Jelaskan kata Quran, betul nggak? Pada Nabi Musa. Oke. Jadi ada bahasa leksikal, ada bahasa gramatikal. Nah, sedikit pakai bahasa sedikit. Leksikal itu bahasa kamus.
Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing, pakai bahasa kamus, bahasa itu menjadi sendiri-sendiri, gak jelas. Nah, ada namanya bahasa gramatikal. Itu namanya bahasa hubungan kalimat. Itu namanya bahasa konteks. Nah, kalau kita melihat bahasa dari sisi konteks, itu sudah tidak melihat perkataan lagi. Yang penting, ide dan gagasan itu oleh konteks sudah tersampaikan. Bahasa Quran juga begitu. Jadi bahasa sudah dilupakan. Itu namanya makna gramatikal. Kadang-kadang Quran pun suatu saat tidak pakai makna leksikal. Mananya mana gramatikal, dilihat dari sisi konteks. Nah, kalau dilihat dari sisi konteks, Toha, ya udah seperti itu. Itu konteks. Nah, Ar-Rahman juga harus dilihat dari sisi konteks. Baik, kita teruskan. Kepada kamu, nah kamu di sini siapa tadi? Jin dan manusia. Berarti insana kan? Orang yang telah memadukan jiwa dan raga untuk menemui Allah. Akan diberikan nyala api. Ya. Kemudian, dan cairan tembaga. Jadi Quran Surat Ar-Rahman ayat 35 ini bukan cerita tentang PTDI, bukan cerita tentang industri otomotif, bukan. Ini cerita tentang cairan tembaga yang kita saksikan di sana. Jadi gini, disebut api bukan, ya, disebut cairan tembaga yang itu bukan. Ini adalah keterbatasan kata-kata untuk menjelaskan apa yang kita saksikan sebetulnya. Jadi yang disaksikan, ya itu. Maksud saya begitu ya. Jadi ini keterbatasan kata-kata. Tapi ngerti maksud saya kan? Yang penting ngerti deh. Nah, makanya ayat 35 ini, tolong perhatikan. Ayat 35 ini kemudian oleh Allah ditegaskan di ayat 37. Coba lihat. Ya. Faidah sakotis sama ufakan atwar datan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Subhanallah. Jadi Surat Ar-Rahman itu puncaknya itu ada di ayat 37. Kok nomornya lagi 37 lagi ya? Luar biasa. Iya. 37 itu 10. La ilaha illallah. 37 itu apa? Untuk mencapai yang 3, gunakan yang 7. Yang 3 itu Nur Insani, Nur Muhammad, Nurullah. Gunakan yang 7. Maka ketika kita menggunakan yang 7, terbelahlah langit kita. Di Quran Surat Al-Insyiqaq sudah saya bahas, ketika langit terbelah, ketika bumi diratakan, ketika dilemparkan apa yang di dalam bumi hingga menjadi kosong, saat itulah engkau sedang dipanggil, ya ayuhal insana, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Betul? Insana? Nah, saat itu kita sedang memajukan jin dan manusia yang ada pada diri kita. Inilah puncaknya Quran Surat Ar-Rahman, yaitu mawar merah. Ya. Jadi yang pernah ikut umroh dengan saya, barangkali pernah menyaksikan mawar merah di Jabal Uhud. Ya, alhamdulillah. Ya, inilah gambaran dari Allah. Jadi mawar merah itu adalah ya sesuatu yang Allah pertunjukkan kepada kita, dan itu sangat luar biasa. Saya mau cerita sedikit fisikanya, ya, karena sekarang ini mawar merah ini sudah dijadikan pelatihan. Tapi itu yang ditunjukkan itu supernova. Itu adalah fisika, ya, fisika. Jadi saya bukan mendiskreditkan pelatihan, tetapi saya cuma ingin mengingatkan kalau melihat itu di pelatihan, itu fisika, itu materi, ya, itu materi. Jadi gini, ceritanya gini. Jadi di Amerika itu ada seorang ibu, kemudian nikah dengan bapak, nikah ini, kemudian melahirkan seorang anak. Ketika lahir, ini diberi nama Hubble. Nah, ini yang luar biasa. Ketika anak ini lahir kok diberi namanya Hubble. Padahal Hubble itu bahasa Arab. Hubble itu dari hablun. Hablun itu tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu berpegang kepada tali Allah itu jami'a, seutuhnya. Apa tali Allah? Nah, kalau kata Rabi'ah al-Adawiyah, tali Allah itu adalah ma'rifatullah. Sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Yaitu tadi yasiluna ma'amarallah. Nah, ini Hubble lahir. Ini Hubble nih waktu lahir umurnya 0 tahun kan? Pasti kan? Nah, terus dia tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun masuk SD. Kemudian terus Hubble itu sekolah gitu sampai S3. Dia baru membuat teleskop. Namanya teleskop Hubble. Nah, ini teleskop ini kemudian diluncurkan oleh NASA. Diluncurkan. Kalau ini bumi. Ini kan diluncurkan. Pas di sini diluncurkan. Inilah kira-kira teleskop Hubble. Ini teleskop ini misinya adalah untuk merekam semua ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di angkasa. Jadi sekarang itu sudah ada pesawat komersil yang bisa mengangkut ke angkasa. Bayarnya 1,8
miliar kan. Nah, silakan daftar, kalau Jakarta banjir kita kesana aja lah, 1,8, makanya nabung. Kita tinggal di sana aja, 1,8 miliar, subhanallah. Nah, ini teleskop ini sudah siap di sini. Yang luar biasa adalah, kan sebetulnya yang namanya supernova itu, kejadiannya itu terjadi bukan saat Hubble lahir. Itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Jadi semesta ini awalnya itu berupa padatan dengan kepadatan yang luar biasa. Kemudian ini meledak yang disebut dengan teori Big Bang. Jadi sebuah ledakan yang besar. Nah, ketika ini meledak, ini kan jelas massa. Ketika massa ini meledak, dia akan menjadi energi. Di mana energinya sama dengan massa dikalikan kecepatan dikuadratkan. Nah, ketika dia menjadi energi, nah energinya berupa apa? Berupa gelombang elektromagnetik. Atau berupa foton. Nah, foton itu punya energi. Sebetulnya ya, ketika ini meledak itu, dung gitu, dentuman besar itu. Nah, di sini terjadilah yang disebut dengan supernova. Tapi karena cahaya itu kan merambat per waktu. Cahaya yang ini merambat, foton ini merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik. 300 juta meter per detik kecepatannya foton ini. Dia merambat. Jadi sebenarnya citra gambar ini merambat sudah melewati jutaan tahun. Dan baru nyampe pas pada saat Hubble menyimpan teleskop di sini. Yang luar biasa, kenapa ini bisa terekam oleh teleskop Hubble kemudian? Padahal kejadiannya sangat berbeda. Paham maksud saya? Saya cuma ingin menunjukkan dengan gambar ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan apa yang citra yang telah terlewat jutaan tahun yang lalu tergambar sekarang, ditangkap oleh teleskop Hubble dan diumumkan oleh NASA, kemudian dijadikan bahan pelatihan ESQ. Itu sebetulnya Allah menginginkan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya inilah yang disebut dengan inna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda Allah. Bukan tanda-tanda kebesaran Allah, tapi ada tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah ya Allah itu sendiri. Bagi orang yang pernah menyaksikan supernova pada dirinya, pasti akan tersujud. Subhanallah. Itulah sempurna. Fisikanya tahu, metafisikanya tahu bahwa fisika itu adalah Allah sudah menggambarkan dirinya dengan semesta ini. Lalu itulah kita telah sampai kepada dia. Jadi Nabi Muhammad tidak cerita hasil teleskop Hubble. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah cerita tentang mawar merah. Jauh sebelum ada teleskop Hubble. Berarti mawar merah yang dilihat Nabi Muhammad itu adalah yang kita saksikan di dalam diri kita. Sekalipun kita tidak pernah belajar fisika, tidak tahu gambar dari NASA, kalau pernah menyaksikan mawar merah, saya ucapkan selamat, berarti kita pandangan kalbunya sudah terbuka. Paham? Ya. Nah, itulah. Jadi kalau kita mau jujur, surat Ar-Rahman ini kan dari awal kita lihat perjalanan kita. Ini kan cerita tentang mi'raj kita. Cerita tentang pengalaman kita menembus sempadan langit dan bumi. Dan akhirnya sampai di mawar merah. Pada ayat ke-39 Allah mengatakan, lihat, fayauma idin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ngerti? Ah, inilah sebetulnya ya paradigma dunia akhirat yang selama ini berkembang di pikirannya orang Islam itu sangat berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jelas Allah mengatakan di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan dosa syirik. Makanya kita pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang kepadamu memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Logikanya, kalau orang pergi haji 250.000 ke sana sambil teriak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kan bahasa sederhananya, ya Allah saya syirik, ya Allah saya syirik, gitu kan. Tolong dibebaskan. Betul nggak? Lah ya, pergi ke haji itu untuk membebaskan syirik. Betul nggak? Coba. Itu, makanya cuma nyanyi aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Nyanyi doang nggak ngerti. Padahal, ya Allah saya syirik, ya Allah tolong bebaskan, ya Allah. Gitu artinya. Ya kan aku datang kepadamu mau dipanggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu Tuhan. Supaya bebas dari dosa syirik, berkunjung ke rumah Tuhan. Berkunjung ke rumah Tuhan, bertemu dengan Allah. Begitu tahu Allah, bebas dari syirik. Makanya orang yang sudah ketemu dengan Allah tidak lagi dihitung dosanya.